Pergi ke Mekah, umroh atau naik haji adalah salah satu yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Pertanyaan saya, yang pertama, apakah kita juga diwajibkan untuk pergi ke Israel? Yang kedua, jika ada kesempatan wisata rohani ke sana, ke tempat lokasi mana sajakah yang wajib dikunjungi? Mohon pendapatnya Pak Esra. Ya, apakah orang Kristen wajib pergi ke Israel? Tidak ada kewajiban. Ya, orang Kristen berbeda dengan orang Yahudi dan juga Islam. Kalau Islam ya nirunya ya dari Yahudi, karena Yahudi lebih tua. Orang Yahudi itu mereka mempunyai pusat penyembahan di Yerusalem, karena memang Bait Allah ada di sana. Allah menyatakan bahwa Dia memilih Yerusalem sebagai tempatnya, dan tempat kediaman Allah di bumi yaitu dibuat dalam bentuk Bait Allah. Karena Bait Allah di Yerusalem, maka boleh dianggap bahwa Yerusalem penting bagi orang Israel. Karena itulah maka di dalam kalangan orang Yahudi atau orang Israel, itu berdoa itu harus menghadap ke Yerusalem. Jadi ada kiblatnya. Kalau kita melihat 1 Raja-Raja 8 ayat 44, dikatakan begini, apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Berarti di sini mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih. Kota apa? Kota Yerusalem. Berarti orang Israel berdoanya harus kiblat ke Yerusalem. Dulu orang Islam juga doa kiblatnya ya ke Yerusalem. Belakangan mereka ganti ke Mekah. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke 48. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Nah, ini doa Salomo. Jadi ada kiblat untuk orang Yahudi. Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Daniel, Nabi Daniel itu ada di Babylon, ikut pembuangan. Tapi pada waktu Daniel berdoa di pembuangan Babel, dia mengarahkan matanya itu ke arah Yerusalem. Itu dalam Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari aku berlutut berdoa serta memuji Allahnya, dan seterusnya. Jadi adalah kewajiban bagi orang Yahudi untuk doa kiblat ke Yerusalem. Nanti ditiru Islam itu, ya. Makanya Islam juga berdoa pakai kiblat. Kedua, bagi orang Yahudi adalah wajib berkunjung ke Yerusalem 3 kali setahun. Itu dalam Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Semua laki-laki yang berada kisaran 20 km dari Yerusalem wajib datang ke Yerusalem 3 kali setahun. Bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di bangsa lain? Ya, sudah tinggal di bangsa lain, mereka sedapat mungkin selama hidup mereka 1 kali ke Yerusalem. Ini karena Yerusalem itu di puncak, ada Bukit Sion, lalu di atasnya Bait Allah. Jadi Bait Allah itu di atas Bukit Sion. Bukit Sion terletak di Yerusalem, dan Yerusalem kan itu di tempat tinggi. Maka
orang pergi ke Yerusalem itu namanya aliyah, naik ke Yerusalem. Makanya di Mazmur itu ada nyanyian siarah. Kalau saudara baca di Mazmur, terjemahan kita bilang nyanyian siarah. Mestinya dari bahasa Ibrani-nya adalah sir hama alot, itu adalah nyanyian kenaikan. Jadi nyanyian yang mereka nyanyi waktu mereka menuju Yerusalem. Jadi waktu naik gunung menuju Yerusalem, Bukit Sion, ada nyanyi. Nyanyinya apa Kak Maryam? Waktu naik ke Yerusalem, naik ke puncak gunung. Gitu ya. Ya, nah sambil naik nyanyi itu nyanyian siara. Nah, pergi ke Yerusalem itu hak, dari hak menjadi hagai. Itu ya, hagai itu dari situ. Hak, hagai. Kalau di bahasa Ibrani itu G, biasanya di bahasa Arab itu jadi J, maka hagar jadi hajar. Kalau Ibraninya Gabriel, di Arab menjadi Jibril. Jadi G jadi J. Kalau di Ibrani Gehenna menjadi Arab, menjadi Gahana, menjadi Jahana, lalu menjadi Jahanam. Jadi G menjadi J, maka Hagai itu menjadi Hajai, menjadi haji. Nah, makanya mereka bilang naik haji. Ya, mereka naik haji pergi ke Mekah. Orang Yahudi juga naik haji. Naik hajinya ke Yerusalem. Jadi sebenarnya naik hajinya orang Islam itu, kiblatnya orang Islam itu ya ditiru dari Yahudi. Itu. Nah, jadi itu kewajiban bagi orang Israel. Nah, terus bagaimana dengan kita Kristen? Kalau Yahudi dan Islam pakai kiblat, bagaimana dengan orang Kristen? Kalau Yahudi harus ke Yerusalem, Islam harus ke Mekah, bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen tidak begitu. Kenapa? Karena ajaran Yesus. Ajaran yang mana? Yohanes 4 ayat 20-24. Ini Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Nah, perlu saudara ketahui bahwa orang Samaria dan orang Yahudi ini kan bermusuhan sudah lama. Karena itulah mereka terpisah menjadi dua pusat penyembahan. Orang Samaria itu membangun pusat penyembahannya sendiri itu di Gunung Gerizim, di Nablus, Syria sekarang. Sementara orang Yahudi itu pusatnya di Yerusalem. Maka sementara orang Yahudi menyembah di Yerusalem, orang Samaria menyembah di bukit atau Gunung Gerizim. Jadi dua. Nah, waktu Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, saya baca mulai ayat 20 Yohanes pasal 4. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, kata perempuan Samaria. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, berarti Gunung Gerizim. Tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi dua pusat penyembahan, satu di Yerusalem, satu di Gerizim. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, Gerizim, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dari konteks itu Yesus bilang, kamu menyembah di sini, orang menyembah di Yerusalem, akan tiba saatnya orang tidak lagi beribadah di sini, beribadah di Yerusalem. Allah itu roh, dia ada di mana-mana. Maka siapa menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya, menyembah dalam roh dan kebenaran itu artinya adalah penyembahan tidak terikat tempat. Sementara orang Samaria terikat dengan Gerizim, orang Yahudi terikat dengan Yerusalem. Orang Islam terikat dengan Mekah. Orang Kristen tidak terikat tempat manapun. Dia dapat datang menghadap Allah dari penjuru manapun, lintang berapapun di kolong langit ini. Karena Allah itu roh, tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Ya, karena itulah maka bagi orang Kristen ya tidak ada tempat lagi yang istimewa. Israel itu tanah suci. Tapi tanah suci bagi orang Israel, bukan tanah suci bagi orang Kristen.
Orang Kristen tidak mengenal yang namanya tanah suci. Itu tanah suci orang Israel. Waktu saya pergi ke Israel, orang jual paket 3 in 1. Ada tanah, mereka ambil tanah sembarang saja, kasih masuk di botol, ini tanah suci. Lalu ambil air sungai Yordan, air suci. Lalu ambil minyak zaitun, ini minyak suci. Jadi tanah suci, air suci, sama minyak suci. 3 itu sekian dolar. Padahal tanahnya juga tidak berbeda dengan tanah kita di Kupang sini, ya. Airnya juga tidak beda dengan air Kalimantan itu, ya. Minyaknya ya minyak sama, minyak zaitun yang bisa didapat di mana saja. Nah, karena itu jangan terlalu terpengaruh dengan propaganda-propaganda dari orang-orang yang tur Israel. Ya, seolah-olah kalau pergi ke sana baru kita menjadi dekat dengan Tuhan. Tidak. Istimewa memang dari sisi sejarah. Tapi tidak istimewa dari sisi rohani. Ya. Nah, karena itulah maka kalau mau wisata ya silahkan wisata, tapi tidak ada kewajiban. Ya, tidak ada kewajiban. Jangan memaksakan diri pergi ke Israel dengan anggapan bahwa kalau saudara pergi ke sana, saudara pulang atau di sana saudara lebih rohani dari orang yang tidak pergi. Tidak. Ya. Karena iman kita itu iman, kita beriman, kita percaya bukan karena kita melihat. Lokasi mana yang dituju? Yang wajib dikunjungi? Ya ikut saja yang tour guide-nya ngomong. Kemana-kemana ya silakan ikutlah. Ya toh tidak terlalu akurat juga. Macam Golgota saja. Golgota saja ada 2. Golgotanya orang Katolik dengan Golgotanya orang Protestan itu berbeda. The Golden Calvary itu versi Protestan, tapi The Holy Sepulchre Church itu versinya orang Katolik. Nah, memastikannya mana itu juga perlu pembuktian sejarah, sampai sekarang juga belum bisa dibuktikan. Waktu saya ke sana, saya tanya, dia jelaskan, saya tanya seberapa akurat tempat ini. Dia bilang ya di bawah 50%. Ya memang mereka harus menjual itu karena itu kan pariwisata mereka. Ya, jadi saya tidak anti kalau mau pergi, tapi jangan pergi. Jangan anggap itu kewajiban dan jangan merasa lebih rohani. Ya. Dan rasanya ke sana akan lebih dekat Tuhan, atau kalau berdoa dari Israel maka lebih manjur daripada berdoa di Kupang atau di Indonesia. Tidak. Ya, dari mana saja bisa. Ada seorang cewek bicara kepada cowoknya, "Kakak, ya, betapa gembiranya kalau kita bisa pergi ke Israel. Bayangkan bahwa kita berdua akan kawin di Kana." Luar biasa. Setelah ya kita dua akan kawin di Kana, dan setelah itu saya akan melahirkan di Bethlehem. Wih, luar biasa. Lalu si cowok bilang, "Iya adik Nona, kita kawin di Kana, setelah itu kamu melahirkan di Bethlehem, setelah itu bawa kakak, salibkan kakak di Golgota." Ya. Nah, jadi sekali lagi istimewa dari sisi sejarah, tapi tidak istimewa dari rohani. Secara rohani di mana saja kita dapat berhubungan dengan Tuhan.